Melansir Kompas.com, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito mengatakan, seseorang memang bisa mendapatkan teror pinjol meskipun tidak melakukan peminjaman. Hal itu terjadi ketika si peminjam memberikan izin kontak yang di dalamnya terdapat nomor seseorang. Peminjam juga memberikan akses phonebook dan lain-lain yang seharusnya tidak diberikan, kata Sarjito, saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu tanggal 20 Mei yang lalu. Kemungkinan lainnya, menurutnya, peminjam memberikan nomor teman, kerabat, dan sebagainya sebagai referensi. Akibatnya, mereka yang tidak pinjam bisa dihubungi oleh pinjol untuk penagihan. Teror dengan modus seperti itu umumnya terjadi ketika peminjam berutang pada pinjol ilegal. Sarjito menyarankan, seseorang yang mendapatkan teror pinjol padahal tidak berutang untuk segera melapor. Jika teror dilakukan oleh pinjol legal maka laporkan ke OJK. Jika pinjol legal laporkan ke Satgas Waspada Investasi, terang Sarjito. Dilansir dari Kompas TV, masyarakat juga diimbau untuk segera memblokir dan mengabaikan kontak penagih. Kembali dilansir dari Kompas.com, pengecekan legalitas pinjol bisa dilakukan secara online, yaitu dengan menghubungi WhatsApp resmi OJK 081 157 157 157. Telepon di nomor OJK yakni 157. Mengirimkan email ke OJK di alamat waspadainvestasi@ok.go.id. WhatsApp dan buka kontak OJK yang telah tersimpan. Ketik nama pinjol yang ingin dicek. Kemudian kirim pesan. Tunggu hingga bot selesai menelusuri dan memberikan jawaban terkait status pinjol tersebut di OJK. Akses www.ok.go.id lalu pilih IKNB dan klik Fintech. Apabila nomor pinjol adalah ilegal, segera buat pengaduan dengan menghubungi nomor berikut. Hubungi kontak 157 dengan menelpon 157 atau pesan WhatsApp 0817157157 atau kirim email ke konsumen@ok.go.id atau waspadainvestasi@ok.go.id. Apabila penagih mengancam atau mengintimidasi, segera laporkan ke kepolisian terdekat. Diberitakan kontan, pelaporan itu bisa dilakukan secara online melalui laman berikut ini. www.patrolisiber.id atau email info@cyber.polri.go.id. Langkah pelaporan juga bisa dilakukan seperti berikut ini. Kumpulkan semua bukti teror dan ancaman serta datang ke kantor polisi terdekat. Adukan debt collector dan pinjol ilegal ke situs resmi OJK di www.konsumen.ok.go.id atau isi form pengaduan. Selanjutnya buat laporan polisi. Peraturan tentang tindak pidana siber telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Laporan tindak pidana merupakan hak bagi korban. Adapun kantor polisi yang dapat dijadikan tempat untuk melapor menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 1 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia di antaranya, Markas Besar atau Mabes Polri untuk wilayah tingkat nasional. Kepolisian daerah atau Polda untuk wilayah provinsi. Kepolisian Resort atau Polres untuk wilayah kabupaten atau kota. Kepolisian Sektor atau Polsek untuk wilayah kecamatan.